Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur pada saat ini kembali diberikan kesempatan dan juga kekuatan dan kerinduan untuk kami boleh belajar, memperdalami kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus boleh menolong kami supaya kiranya kebenaran-kebenaran firman boleh menuntun, menyertai kami supaya langkah-langkah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kita boleh setia dan bertekun untuk belajar firman Tuhan. Kita sekarang ini sedang berada di dalam suasana sukacita, karena Tuhan sudah menggantikan duka cita menjadi sukacita karena kebangkitannya dari kematian. Kebangkitan yang sungguh sangat luar biasa, merupakan satu berita inti yang sangat mendasar dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sungguh telah mati dan bangkit bagi kita semua, sehingga segala pengharapan, pengiringan, pelayanan, dan juga iman percaya kita tidak sia-sia karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, biarlah kita berjalan dalam puasa kebangkitan Kristus hari demi hari, supaya kita terus dibawa menjadi pribadi yang kuat di dalam mengimani Kristus dalam hidup ini. Nah, hari ini ya saya ingin memunculkan satu tema, yaitu adalah racun dusta versus kebangkitan Kristus. Nah, kita akan membaca dari kitab Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Perikop ini sangat singkat dan pendek, dan perikop ini pun dicatat hanya di kitab Injil. Tetapi pengaruhnya sangat luar biasa, sangat besar, sangat luas. Saya bacakan demikian, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, judulnya adalah dusta mahkamah agama. Tadi saya katakan bahwa perikop ini hanya dicatat di dalam kitab Injil Matius dan sangat singkat, terdiri dari 5 ayat saja. Sedangkan kebenaran yang luar biasa tentang Yesus yang mati menanggung dosa kita dan dia bangkit pada hari yang ketiga, yang memastikan tentang pengharapan hidup yang kekal, itu sangat banyak. Seluruh kitab Injil mencatat secara detail dan sistematik mengenai perikop-perikop di mana Tuhan Yesus mulai menderita, ditangkap, disesah, diserahkan kepada mahkamah agama, dibawa kepada Herodes, Pilatus, Herodes,
terus ke Pilatus. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Ya, dia menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Dan sesudah kematiannya ada berita kebangkitannya yang sangat menggemparkan, yang sangat luar biasa. Dan itu dicatat dalam perikop-perikop yang panjang di seluruh kitab Injil. Jadi di tengah-tengah sebuah berita gegap gempita, sorak-sorai yang luar biasa tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, di sini ada secuil, ya, sedikit banget. Tapi walaupun sedikit, namun pengaruhnya itu sangat besar dan terus menular sampai ke berbagai penjuru lapisan masyarakat sampai hari ini. Nah, makanya saya memberikan sebuah tema adalah racun dusta. Namanya juga racun, itu akan menjalar dan akhirnya mematikan. Banyak orang kurang atensi memperhatikan perikop ini. Tapi saya sangat, ya, Roh Kudus menuntun untuk melihat perikop ini, dan kita perlu merenungkan tentang racun dusta mahkamah agama yang berkonspirasi, ya, dengan imam-imam kepala, ya, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ditambah dengan serdadu-serdadu, dan hasilnya itu tidak kecil, sangat besar, sangat dahsyat, dan bahkan mematikan. Racun dusta itu sampai hari ini. Nah, karena itulah kita sangat penting untuk menaruh satu atensi akan hal ini, karena ini melawan kebenaran yang sejati. Kebenaran Injil yang sejati adalah Yesus Kristus datang, dia menderita sengsara, mati di kayu salib untuk apa? Menyelesaikan dosa, untuk menghapus dosa. Yesus bangkit, itu memberikan kemenangan atas kematian, atas kuasa maut, kuasa iblis, tuntutan Taurat, dan memberikan pada kita sebuah pengharapan yang tidak sia-sia. Itu kebenaran. Nah, saudara, jadi hari ini kalau temanya racun dusta versus kebangkitan Kristus, ya, kebangkitan Kristus adalah satu dasar kebenaran iman percaya kita. Nah, kita ya sungguh bersyukur aja. Di tengah-tengah gencarnya racun dusta ini, kita semua boleh diberikan anugerah untuk percaya, mengimani Tuhan Yesus yang benar-benar mati dan yang benar-benar bangkit daripada kematian. Nah, itulah yang kita pegang sebagai kebenaran iman kita orang Kristen. Saudara, ini luar biasa. Kita melihat satu dusta yang dibuat bukan lembaga-lembaga sekuler, ini lembaga rohani, ini mahkamah agama. Di situ duduk rohaniwan-rohaniwan, para imam, para teolog, ahli-ahli Taurat, ya, pemimpin-pemimpin agama, ada orang-orang Farisi. Jadi, waduh, luar biasa, iblis bisa bekerja menggunakan sebuah lembaga rohani yang bernama agama untuk melahirkan sebuah berita dusta atau berita bohong, atau sekarang dikenal dengan, ya, istilah modernnya hoax begitu, ya. Nah, ada satu kali orang bertanya, ya, Pak, benar kan di Alkitab ada berita menyatakan Tuhan Yesus itu tidak bangkit, dia itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, saya katakan benar, wah itu Alkitabiah. Ya, coba kita lihat, saudara, saya ajak membaca perikop ini, ya, dan saya boleh memberitakan Injil. Ada di Alkitab, tetapi itu merupakan berita bohong. Berita yang direkayasa, dikonspirasi oleh mahkamah agama.
Ya, yang benar itu adalah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Nah, saudara, kita sedikit mendalami di sini mengenai masalah benih dusta. Benih dusta yang terus merupakan sebuah racun dusta yang menjalar di seluruh dunia. Memang di sini oknum-oknum kelihatan yang berdusta adalah orang-orang yang duduk di mahkamah agama. Tetapi ada oknum yang tidak kelihatan. Ya, dialah aktor. Dialah inisiator. Dialah juga yang memberikan motivator untuk dusta dan sekaligus mengadakan konspirasi dusta, ya, konspiratornya. Siapa dia? Nah, ini kita lihat dalam Alkitab. Jangan cuma melihat lembaga mahkamah agama. Jangan cuma melihat pribadi-pribadi yang duduk di mahkamah agama, yaitu para rohaniwan dan para teolog di situ. Ya. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Ya, dusta malah justru ada di petinggi-petinggi rohaniwan. Ini mungkin pengaruhnya sampai hari ini pun nyata. Ya, saya tidak menuduh siapa-siapa ya. Tapi saya belajar di sini bahwa berita dusta, konten dusta, ya, ini ada justru dari lembaga rohani, ya, yang duduk sini adalah rohaniwan. Nah, jangan kita melihat oknum-oknum ini, tapi ada di balik oknum ini yang tidak kelihatan. Nah, siapa dia? Nah, itu kita baca sekarang Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Ya. Di sini perikopnya Yesus berbicara tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ya, ada sebuah pembicaraan juga dengan, ya, ahli-ahli Taurat. Ada sebuah polemik dengan Yesus pada waktu itu. Sehingga ayat 44 dikatakan demikian, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dari bapa segala dusta. Ya, sebab iblis atau setan adalah pendusta dari bapa segala dusta. Jelas kan bahwa dari mana mulanya dusta, yaitu dari iblis. Ya, memang dia adalah bapak dusta. Semua dusta datang dari kehendaknya sendiri, dikatakan demikian. Iblis telah bekerja mendustai manusia dari Taman Eden. Pada waktu manusia di Taman Eden, ya, sudah hidup begitu sangat indah, rukun, bergaul dengan Tuhan. Di tengah-tengah itu datanglah iblis yang menyerupai ular dan memutarbalikkan kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Dan akhirnya Hawa tertipu dengan dusta iblis, dan juga Adam pun mengikuti akan dusta itu. Maka jatuhlah manusia di dalam dosa karena tipu muslihat dusta daripada si iblis. Nah, sehingga manusia dalam kondisi yang berdosa, ya, ini benih ini terus ada dalam diri manusia yang berdosa sampai pada hari ini. Jadi kalau kita lihat, ya, kebenaran firman Tuhan, dusta itu datang daripada si bapak pendusta. Si bapak pendusta itu adalah iblis. Iblislah bapak daripada segala dusta. Nah, inilah yang juga merasuki para rohaniwan yang duduk dalam lembaga-lembaga agama itu, ya, para imam, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan juga semua yang ada di situ. Ya, iblis telah menaruh dusta di dalam hati dan pikirannya.
Nah, makanya yang kedua yang kita bisa lanjutkan dari perikop ini adalah konspirasi para imam, kepala, tua-tua, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan serdadu-serdadu. Dikatakan pada ayat yang selanjutnya di situ, ya, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Lihat di sini 12-13 ada konspirasi. Nah, konspiratornya itu pastilah oknum yang tidak kelihatan. Menggunakan oknum-oknum yang kelihatan itu adalah para pemimpin agama rohaniwan pada waktu itu. Isinya apa? Ya. Dan mereka juga memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu untuk membuat berita bohong atau berita dusta, ya. Di mana para rohaniwan ini sudah meracuni pikiran hati daripada serdadu-serdadu untuk membawa kabar dusta, membuat kabar dusta, ya. Katakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para muridnya malam-malam. Inilah sebenarnya isi daripada dusta itu, ya, berita dusta itu menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit daripada kematian. Dan seterusnya akhirnya sudah kita melihat sebuah konspirasi ini, ya, lebih dalam lagi adalah kita melihat isi daripada dusta itu, ya, isi dusta itu yang memang sudah dipersiapkan dengan baik-baik supaya, ya, isi konten dusta ini harus disebarluaskan atau dinyatakan berulang-ulang, sehingga ada pernyataan, ya, kalaupun itu memang dusta, kalau diulang terus-menerus, maka dusta itu menjadi kebenaran. Ini terus berakumulasi, gencar, walaupun memang saya katakan tadi perikopnya sangat singkat, 5 ayat, kecil, dan bahkan hanya yang memuat itu adalah hanya kitab Injil Matius. Tetapi sesudah dibuat konspirasi ini, ya, oleh para imam tua-tua dan serdadu-serdadu, ini saudara akibatnya betul-betul dahsyat, sangat luar biasa, menjalar, racun ini menjalar sampai hari ini, ya. Banyak juga orang-orang yang tidak mengakui adanya kebangkitan Yesus daripada kematian. Perdebatan itu banyak juga yang saya baca di YouTube, ya, dari orang-orang yang memang betul-betul mengimani Kristus dengan orang-orang yang di luar Kristus. Mereka tidak percaya Yesus itu bangkit. Nah, saudara, ini adalah sebuah isi konten daripada dusta mengatakan Yesus tidak bangkit, itu terus digencarkan, diulang-ulang, sehingga pada akhirnya banyak, tidak sedikit, ya, di seluruh dunia ini yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus, ya, dalam pemberitaan Injilnya itu sangat menekankan tentang, ya, kematian Kristus dan juga kebangkitannya, karena ada tujuan Tuhan dalam kematian Yesus dan ada tujuan Tuhan melalui kebangkitannya. Maka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat, inti berita Injil itu adalah Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Nah, coba saya bacakan hal ini kepada kita, jadi supaya kita jangan separuh-separuh mengimani tentang Yesus. Yesus itu benar-benar mati untuk menghapus dosa kita. Yesus benar-benar bangkit untuk memberikan kepastian kehidupan yang kekal. Dikatakan demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab
suci. Jadi itu kita Injil yang lengkap, Yesus mati dan bangkit. Nah, dan seterusnya akhirnya sesudah kita melihat ya aktor si pendusta adalah iblis, artinya membuat konspirator di antara imam-imam dan juga rohaniwan dengan serdadu-serdadu, dan terus menegaskan tentang konten isi dusta yang diulang-ulang. Akhirnya saudara kita melihat sebuah perjuangan yang juga gagah perkasa. Jadi bukan hanya orang berjuang gagah perkasa memberitakan Injil, Yesus mati, Yesus bangkit, tapi juga ada perjuangan daripada kuasa si iblis itu untuk juga begitu sangat bersemangat menyampaikan berita dusta sampai hari ini. Maka dikatakan pada ayat yang ke-15, mereka menerima uang itu, yaitu serdadu-serdadu, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini, sampai di seluruh dunia. Itu terasa daripada racun dusta si iblis yang sudah banyak merasuk dan merusak kehidupan manusia, sehingga mereka tidak mampu untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit daripada kematian. Nah, saudara, hati-hati dengan benih dusta. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, kita akan peka ya, supaya kita jangan melakukan dusta-dusta, dusta besar ataupun dusta kecil. Tuhan memperhatikan ini. Kalau kita sampai ya berdusta, sudah tidak ada lagi kepekaan hati nurani. Dan sekarang banyak orang, saudara, tidak memiliki hati nurani, bahkan sangat menikmati berita dusta. Berita dusta sekarang bisa dikemas dengan begitu rupa, bisa di packing begitu rupa, di manage begitu rupa, dan orang-orang bisa menikmati dusta yang menimbulkan penderitaan. Dia tidak pusing dengan orang yang kena akibat dusta itu. Mereka bisa tertawa, bisa menikmati berita dusta. Nah, kita sebagai anak Tuhan, mari periksa diri kita. Jangan sampai kita, saudara, sudah mengerti kebenaran, tapi kita hidup dalam benih dusta. Ya, di dunia cuma ada dua benih, benih Kristus dan benih antikristus, benih kebenaran dan benih dusta, benih gandum dan benih alang-alang, benih terang dan benih kegelapan. Nah, biarlah dengan firman Tuhan pada hari ini, dalam suasana gegap gempita kita boleh merayakan kebangkitan Kristus. Mari kita hidup dalam kebenaran Injil. Kita percaya, ya, jangan sampai disesatkan. Kita sungguh percaya Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit dan hiduplah dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Karena firman Tuhan Roma 6 ayat 5 mengatakan kita harus menyatu dengan kematiannya, dan akhirnya kita mendapat bagian untuk menyatu dengan kebangkitannya. Artinya menyatu dengan kebenaran. Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit. Selamat menghayati Paskah dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya pengajaran singkat ini boleh menolong kami, mengingatkan kami, supaya kami adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus yang telah mati dan telah bangkit, sehingga hidup kami boleh berintegritas, menjadi pribadi yang jujur dan tetap hidup setia di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati semua saudara kami, terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.